Pemirsa, Anda kembali di live event Metro TV Indonesia Memilih, masih bersama kami Mbak Ninis dari Perludem dan juga Mas Miftah dari Cakra Data. Nah, kita akan berbicara mengenai jumlah TPS yang rawan di Indonesia, karena kan ini sudah ada rekapan dari Bawaslu juga ya. Nah, apa yang perlu diantisipasi untuk TPS-TPS yang memiliki kerawanan? Dari Mas Miftah terlebih dahulu. Kalau kita lihat dari rilis atau data dari Bawaslu memang banyak sekali ya TPS yang rawan. Bahkan ada 7 TPS yang paling banyak kerawanannya gitu. Ada mulai dari DPT yang sudah tidak memenuhi syarat, ini misalnya ada ASN atau TNI yang tercatat, maksudnya Polri, bukan ASN. Kemudian juga ada 10.794 TPS di wilayah rawan bencana gitu. Nah, mungkin kalau untuk yang rawan bencana ini kan kemarin contoh di Bogor sudah mulai diusulkan untuk dipindah gitu, sehingga tidak memberikan resiko terhadap pemilih, dan dari BMKG pun juga mewanti-wanti karena ada hujan dan sebagainya gitu. Dan memang ada juga TPS yang sekitar 36.000 itu ada TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS gitu, dan ada sekitar 22 indikator yang dirilis oleh Bawaslu soal kerawanan TPS ini sih. Nah, tingkat kerawanan ini bertambah nggak dari tahun 2019 lalu atau berkurang? Kalau kita cek data ya, kemungkinan memang analisis dari kerawanan ini kan dilihat dari 4 tahun sebelumnya. Nah, kalau untuk bertambah atau tidaknya, saya jujur belum cek data tahun 2019. Cuma memang kalau kita lihat angkanya ini sudah sangat besar. Bahkan ada seratusan ribu TPS yang tadi terdapat DPT ya. Iya, kami itu biasa subuhan bareng-bareng. Musola kita juga di depan kamar-kamar kita semua. Jadi memang musolanya itu meeting point. Kita kalau sehari-hari memang duduk ngobrolnya ya di musola. Habis maghrib, habis sebenarnya yang paling rutin habis subuh. Karena saya biasanya jarang sampai di rumah maghrib. Tapi alhamdulillah semua sehat, semua semangat. Kita mau jalan pagi-pagi kita TPS. Baik, rencananya agendanya gimana Pak? Setelah sholat subuh, terus siap-siap lalu apa Pak? Sebelum ke TPS? Habis subuhan tadi nih lagi pada mandi nih. Terus habis itu berangkat. Mungkin ada yang mau sarapan dulu sebentar, terus jalan ke TPS. Apa ada menu spesialnya Pak ini Pak? Menu spesial ada? Menu ada biasa. Cuman kami ada beberapa tumpeng tuh. Terima kasih udah ngirimin tumpeng. Baik, apa yang kita potong tumpeng dulu? Nanti dah sore aja potongnya. Yuk kita saya siap-siap dulu ya. Terima kasih Pak. Kita ke atas atau gimana? Kita ke atas. Oke, baik, kita akan kembali nih berbincang tadi mengenai TPS rawan yang Mbak Ninis. Ini kan memang sudah musim penghujan, sudah banyak wilayah-wilayah lain yang juga memiliki intensitas hujan yang tinggi. Ada beberapa wilayah yang memiliki kendala ketika akan memilih, seperti di Lampung, Palembang, dan juga di Demak, Jawa Tengah untuk saat ini. Nah, ketika akan ada pengunduran pemilihan, bagaimana cara memastikan bahwa surat-surat tersebut akan aman sampai tanggal tentukan nantinya? Ya, memang dimungkinkan ya. Jadi kalau dalam keadaan tertentu di sebuah wilayah tidak bisa dilakukan pemungutannya, memang kalau di Undang-Undang Pemilu itu dimungkinkan pemilu lanjutan gitu ya. Jadi melanjutkan tahapan yang sudah ada, itu dilanjutkan. Nah, memang untuk pemilu lanjutan ini ya ada tantangannya juga gitu ya. Misalnya sosialisasi ke pemilihnya, memastikan misalnya nanti pemilihnya pun juga akan hadir di hari yang sudah ditetapkan untuk kapan nih pemilu lanjutannya gitu ya. Itu kan juga penting, karena kalau di hari-hari ini kan ya kita dalam kondisi yang libur nasional gitu ya, orang libur. Tapi kalau pemilu lanjutan bisa jadi orang bekerja gitu ya, akan bisa berpengaruh juga pada partisipasi. Lalu tadi juga terkait dengan logistiknya. Nah, logistiknya ini penyimpanannya bagaimana gitu ya. Kalau misalnya sampai hari ini belum sampai ke TPS, tentu kan harus disimpan dulu gitu ya. Nah, disimpan dulu nih bagaimana pengamanannya, standarnya seperti apa. Harusnya KPU sudah punya standar, misalnya disimpan di sebuah ruangan yang bisa dipantau CCTV 24 jam gitu ya, sehingga nggak ada orang yang mencurangi gitu ya. Termasuk juga bagi pengawas pemilu nanti memastikan misalnya pada saat pemilu lanjutannya, ya pemilih yang hadir pada waktu itu ya pemilih yang berhak gitu ya, bukan misalnya memobilisasi dari orang-orang yang nggak berhak untuk hadir gitu ya, karena tadi ya kondisi-kondisi tertentu. Nah, memang situasi ini di pemilu-pemilu sebelumnya terkadang memang terjadi gitu ya, misalnya logistiknya belum sampai karena tadi permasalahan cuaca dan lain sebagainya.
Nah, kalau masih terhambat nih Mbak Ninis, kira-kira langkah selanjutnya untuk pemilihan ini seperti apa? Apakah akan door to door didatangi satu persatu orang-orang ini atau seperti apa nantinya? Nah, memang akan dibuat TPS-nya juga, Mbak. Jadi tidak door to door. Nah, tapi makanya tadi kuncinya memang di sosialisasinya gitu ya. Kapan misalnya siapnya gitu ya, pemilu lanjutan ini kapan siapnya, di mana TPS-nya. Kalau tadi misalnya kan ada rawan bencana gitu ya. Tadi ada yang dipindahkan. Pindahnya kemana? Nah, masyarakatnya kan juga perlu tahu nih. Ini saya milihnya jadinya di TPS yang mana gitu ya. Kalau misalnya memang harus pindah, lokasinya di mana, apakah jauh atau tidak gitu ya. Karena jarak pun terkadang juga jadi kendala gitu. Kalau terlalu jauh orang jadi apa ya jauh sekali harus ke TPS-nya gitu ya. Misalnya mencari lokasi yang lebih aman tapi juga perlu memperhatikan jaraknya. Jadi memang kuncinya adalah disosialisasi oleh penyelenggara pemilu termasuk juga pengamanan terhadap logistiknya. Tapi yang jelas tetap terpusat di TPS tempatnya begitu ya, tidak sendiri-sendiri. Nah, kalau berbicara mengenai kemudahan dari TPS sendiri, untuk tahun ini kan pemilih dengan difabel begitu ya, ini kan dari data KPU adalah 0,5%. Nah, sejauh ini atau di tahun ini, apakah KPU sudah mulai memikirkan dan juga memudahkan teman-teman difabel ini untuk memilih dan juga dilibatkan dalam panitia pemilihan di tahun ini, Mbak Ya, Ninis? memang penyelenggaraan pemilu itu salah satu standarnya adalah aksesibilitas gitu ya. Jadi bisa memberikan akses kepada semuanya, termasuk juga pemilih dengan disabilitas. Nah, membentuk TPS itu juga ada standarnya gitu. Jadi misalnya tidak di tempat yang apa ya berundak-undak pakai tangga gitu ya, sehingga teman-teman yang pakai kursi roda bisa dengan mudah. Lalu ukuran biliknya juga bisa apa ya mengakomodir teman-teman dengan kursi roda misalnya. Menaruh kotak suaranya nggak terlalu tinggi. Nah itu standar itu sudah ada dan seharusnya terus dipertahankan oleh KPU, termasuk juga untuk teman-teman disabilitas netra ya. Ada template braille gitu sebetulnya, tapi memang template braille ini biasanya baru untuk pilpres saja. Tapi belum ada untuk pileknya DPR di provinsi, kabupaten, kota. Jadi mau tidak mau teman-teman disabel ini harus ada pendamping yang mendampingi gitu ya nanti memilih. Tapi yang perlu jadi catatan adalah bagaimana pendamping ini bisa menjaga kerahasiaan dan tanda tangan surat pernyataan biasanya ada di TPS bahwa mereka memang akan menjamin kerahasiaannya. Oke, baik Mbak Ninis, Mas Miftah, kita masih akan membahas mengenai keterlibatan dari teman-teman difabel di pemilu tahun ini, tapi kita akan kembali setelah jeda berikut ini bersama kami di Indonesia Memilih, pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.